Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baiknya nikmat berupa iman dan Islam. Sholawat dan doa keselamatan semoga terlimpahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semua yang ikut pada ajarannya, semoga mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini insya Allah kami akan membawakan sebuah tema lezatnya amal, tanda diterimanya amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. Sebab dunia ini tidak cukup untuk tempat apa yang akan diberikan kepada mereka. Juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya tempat pecut kuda di dalam surga itu lebih berharga daripada dunia dan semua isinya. Rasulullah SAW bersabda dan Allah Ta'ala berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau tergerak dalam hati manusia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, barang siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal orang tersebut. Manis dan lezatnya amal itu sebagai tanda diterimanya amal tersebut oleh Allah yang diwujudkan di dunia. Itu sebagai bukti adanya pembalasan di akhirat. Apabila hamba sudah merasakan manisnya amal, maka jangan sampai berhenti condong atas amal tersebut. Dan juga jangan sampai beramal demi mendapatkan manis dan lezatnya amal, karena itu termasuk kepentingan nafsu. Dan karena maksud yang seperti itu bisa merusak keikhlasan ibadah, jadi rasa manis dan enaknya ibadah itu hanya menjadi ukuran untuk membenarkan amal dan membenarkan tingkahnya hati. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Syekh At-Tabbah Al-Ghulam berkata, aku melatih diri sholat malam 20 tahun. Setelah itu baru aku merasakan nikmat bangun malam. Syekh Thabit Al-Bunai radhiyallahu anhu berkata, aku melatih membaca Al-Quran selama 20 tahun. Setelah itu baru aku merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Syekh Abu Turab berkata, jika seseorang bersungguh-sungguh dalam niatnya beramal, maka dapat merasakan nikmat amal itu sebelum mengerjakannya. Dan apabila ikhlas dalam melakukan, maka dia akan merasakan manisnya. Itulah amal yang diterima dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Al-Hasan berkata, carilah manisnya amal itu pada 3 hal. 1. Bila kamu telah mendapatkan, bergembiralah dan teruskanlah mencapai tujuan. 2. Apabila kamu belum mendapatkannya, ketahuilah bahwa pintu manis masih tertutup. Yang ketiga,
Membaca Al-Quran, berzikir, dan ketika bersujud. Ada pula yang mengatakan, dan ketika bersedekah dan ketika bangun malam. Sejak kapankah engkau merasakan telah mengenal Allah? Yaitu ketika aku setiap akan berbuat pelanggaran terhadap syariatnya dan aku merasakan malu kepadanya. Mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat untuk kita, terutama untuk saya sendiri. Mudah-mudahan bisa dimaklum atas kekurangannya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.